kayak boboho gitu ya, akhirnya ogah gitu ya. Sebagian ada yang mudah banget memutuskan cerai ya, keluar dari tidak apa meninggalkan pasangannya. Lagi-lagi disebabkan apa? Mental yang terlatih untuk flight. Karena itulah materi hari ini mengajarkan. Kenapa kita kasih keywordnya dunia ini keras, nah supaya kita tahu menghadapi dunia yang keras mentalnya harus mental yang tangguh. Salah satu mental tangguh itu udah meyakini bahwa apa yang kita harapkan itu jika tidak sesuai dengan harapan alias realitasnya, maka kita harus berada dalam posisi kesabaran. Betapa Allah memberikan dua petunjuk dan ini sampaikan Rasulullah. Beruntunglah seorang mukmin. Salah satunya apa? Jika diberi ujian kesenangan dia bersyukur, jika diberi ujian kesulitan dia bersabar. Maka itu mental sabar harus diberikan juga kepada anak kita. Agar apa? Agar mereka tidak menjadi pribadi yang gampang sekali, belum apa-apa stres, mentalnya lembek. Dan ini yang kita tidak inginkan. Apalagi kalau kita didik mereka jadi anak yang anak soleh tapi mentalnya lembek, maka yang menjadi masalah mereka akan tidak mudah mengatasi kemungkaran. Baru digertak sedikit sama misalnya pengusung kejahatan, mereka langsung mundur, ciut. Makanya tidak cukup soleh, tapi soleh dan berani. Kesolehan tanpa keberanian ibarat pedang yang dipasangin dipakai belum bisa dipakai, masih dalam sarungnya. Pedang dalam sarungnya itu nggak bisa dipakai untuk nebas pohon atau nebas orang-orang atau nebas yang lain ya. Ternyata kenapa? Karena masih dalam sarung. Kesolehan tanda keberanian kira-kira seperti itu. Ya, karena itulah salah satu kenapa tugas dari pengasuhan mempersiapkan anak-anak kita untuk memiliki mental menghadapi ujian kesulitan. Anak-anak yang siap fight menghadapi hal-hal yang sulit ya, diantaranya mental ini kita bisa lihat bagaimana anak-anak yang diceritakan di dalam Al-Quran ya, bagaimana misalnya seorang nabi yang Allah puji sebagai kisahnya sebagai kisah yang terbaik yang sepekan lalu sudah kita pelajari ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik ya. Kisah yang terbaik di dalam Al-Quran siapa? Yaitu adalah kisahnya Nabi Yusuf. Jadi kalau ditanya kisah apa kisah terbaik dalam Al-Quran, tak ragu kita jawab kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di antaranya kisah Yusuf menggambarkan kisah seorang anak yang menghadapi masa sulit tapi beliau bisa melewati masa itu dengan begitu tangguh. Kebayang nggak ada anak umur 7 tahun? Kan kisah ini dimulai dengan kisah Nabi Yusuf yang dikucilkan bahkan dimusuhi oleh saudara-saudaranya yang iri kepadanya karena dianggap Yusuf lebih disayang daripada mereka oleh ayahnya itu Yakub. Maka iri atau hasad yang muncul, dan ini adalah salah satu penyakit yang dianggap sebagai induknya dosa. Sebagian ulama mengatakan ya umul khobaith ya, salah satunya induknya dosa itu adalah sifat hasad. Di antara sifat hasad itulah yang membuat bagaimana iblis itu tidak mau tunduk kepada Adam ya, tidak mau taat, tidak mau sujud atas perintah Allah karena hasad. Kenapa sih Adam yang makhluk baru diciptakan langsung jadi khalifah kan, sementara kami sudah ribuan tahun kok nggak jadi khalifah? Ya itu yang membuat hasad, itu yang membuat dia akhirnya melakukan kesombongan dan akhirnya Allah melaknatnya. Hasad juga yang menjadikan seorang Qabil, nabi putra dari nabi yang mulia Nabi Allah Adam alaihissalam, akhirnya membunuh saudara kandungnya sendiri yaitu Habil ya, atas hasadnya. Karena bagaimana Habil mendapatkan pelakon istimewa mulai dari sesembahannya atau kurbannya diterima oleh Allah sampai dinikahkan oleh saudaranya yang cantik, sementara Qabil menikah dengan wanita yang dianggap tidak cantik. Jadi hasad pula yang membuat akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf memiliki ya perasaan yang sama, sehingga hasad itu membuat akhirnya dia tega mengusir atau mencoba melakukan tindakan buruk kepada saudara kandungnya Yusuf. Makanya salah satu doa dan kita lafazkan dalam surah Al-Falaq adalah mencoba menjauhkan diri dari sifat hasad itu ya, termasuk juga mencegah dari
orang-orang yang hasad, karena orang kalau udah hasad itu bisa melakukan hal-hal yang buruk yang tanpa disadari. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan ya orang-orang yang hasad. Jadi hasad itu memang bahaya sekali kalau kita lihat. Nah, di antara yang terjadi dengan kisah Yusuf, saudara-saudara Yusuf ini hasad kepada Yusuf. Dan hasad itu membawa kepada petaka bagi Yusuf, yaitu dia dicemplungkan ke sumur. Kita tahu bagaimana Yusuf diajak bermain awal mulanya, dia mencoba ya orang kalau udah hasad itu bisa menjadi seorang yang pintar membuat siasat. Ya merencanakan banyak hal ya, dari hasad itu dia merencanakan banyak hal. Jadi bahkan membohongi ayahnya. Setelah itu dia ngajak Yusuf bermain, kemudian Yusuf dicemplungkan ke sumur. Tapi dari sini kita tahu Yusuf mengalami betapa ujian pertama di umur 7 tahun, dicemplungkan ke sumur yang saat itu sumur kering di tengah gurun pasir selama 3 malam ya, disebutkan dalam beberapa riwayat 3 malam mengalami kondisi kesendirian ya, kelaparan ya, kedinginan ya persis kayak jomblo malam-malam lapar dingin sendiri gitu ya. Ya untung sekarang ada GoFood ya, jadi nggak segitu-gitu amat. Nah, kalau Yusuf seperti itu, mengalami kelaparan, kesedihan, kedinginan. Sampai Allah setelah itu datang beberapa kabilah dagang yang mencoba ya menyelamatkannya. Setelah itu Yusuf berpikir hidupnya akan kembali normal, ternyata enggak. Justru dia masuk kepada masa kesulitan baru. Setelah dicemplungkan ke sumur, dia ternyata dipaksa jadi budak. Seorang anak masih umur kurang lebih 7 tahunan dipaksa jadi budak. Dan ingat, budak itu bukan karyawan. Karyawan masih punya jatah gaji, ya umroh bisa tunjangan pulsa, dapat jatah libur, bahkan ya kalau dia dirumahkan dia dapat pensiun. Ini nggak ada. Seorang budak itu tidak punya yang namanya hak-hak istimewa seperti itu. Dia bisa mengalami kondisi dibangunkan malam-malam demi memenuhi kebutuhan majikannya. Dia bisa saja mengalami pukulan layaknya hewan tunggangan. Seperti itu dalam Yusuf. Dan kehidupan Yusuf setelah itu berpindah dari budaknya majikan yang satu ke majikan yang lain. Sampai akhirnya dirawat tinggal sama seorang wanita Zulaikha. Selesai enggak, gara-gara kasus di penjara dia. Jadi apa yang dialami Yusuf itu adalah masa yang dialami tragis oleh seorang anak dari umur 7 tahun. Sebagian ahli menyebutkan Yusuf mengalami masa yang sulit itu kurang lebih 12 tahun. Karena kurang lebih umur 19 tahun ya beliau sudah menjadi seorang yang berbas dan akhirnya menjadi seorang raja. Kurang lebih 12 tahun. Apa yang kita ingin sampaikan? Kalaulah Yusuf tidak diberikan mental sosok yang kuat, maka mungkin Yusuf akan menjadi sosok yang menghadapi dunia sulit ini akan masuk kepada sikap putus asa yang ujung-ujungnya stres bahkan bunuh diri. Ya sebagaimana mungkin dialami anak-anak zaman now yang kadang-kadang baru mengalami ujian sulit sedikit langsung stres. Kemudian mengalami kondisi yang menyayat-nyayat dirinya. Ya, Yusuf enggak. Ketika Yusuf masuk penjara atau dia dijadi budak, Yusuf enggak pernah meratap, ya Allah, hidup begini amat. Buat apa punya wajah ganteng kalau jadi budak? Lebih baik aku mati saja. Enggak ada. Enggak ada ceritanya Yusuf berupaya melakukan percobaan bunuh diri, silet-siletin badannya. Sebab memang salah satu yang dialami oleh Yusuf ini justru membuat Yusuf kelak menjadi sosok yang hebat di masa depan. Sementara sebagian anak-anak di zaman now menghadapi ujian-ujian yang sederhana, ringan, bisa sampai kepada beban mental yang luar biasa yang membuat mereka akhirnya masuk ke dalam golongan anak-anak yang putus asa. Dan ini kenapa bisa terjadi? Ternyata lagi-lagi pola asuh di rumah sangat menentukan. Makanya salah satu peran orang tua mempersiapkan agar anak-anak bisa menghadapi setiap ujian kesulitan itu untuk minimal ya mereka memiliki sifat sabar, bahkan mereka bisa menjadi sosok yang tangguh. Ya, jangan sampai begitu diuji di rumahnya mati lampu, kemudian langsung protes, papa kita mati lampu, gimana kok
Kita pindah ke Singapura aja. Di Indonesia begini amat PLN-nya tidak seperti yang kita bayangkan, belum profesional ya. Jadi berpikirnya adalah seperti itu ya, langsung mau pindah. Tentu bukan mental itu yang kita inginkan ya. Karena itu memang perlu yang namanya persiapan. Nah, dalam Islam tahapan-tahapan pengasuhan yang membuat anak-anak siap secara mental itu sebenarnya bisa kita lihat dari bagaimana tahapan-tahapan yang diberikan di umur-umur awal. Pertama adalah kenapa Allah memberikan sebuah isyarat anak-anak yang bisa melewati masa kesulitan itu sejatinya dimulai dari anak-anak yang mendapatkan ya kekuatan lewat sentuhan dan rasa nyaman di awal-awal kelahiran. Rahim atau yang kita kenal dalam perut yaitu sebut rahim sebenarnya adalah madrasah pertama dalam perut anak yang memberikan pengaruh bagi anak untuk mendapatkan kekuatan pertama lewat sentuhan kasih sayang di mana rasa tenang itu diperoleh dari perut ibunya. Sebab kekuatan pertama seorang anak bisa mengalami masa-masa sulit adalah ketika dia mendapatkan yang namanya perasaan, yaitu ada orang atau rasa kasih sayang yang peroleh masa kecil. Rahasianya kenapa Yusuf itu menjadi pribadi yang tangguh, karena mendapatkan kasih sayang yang cukup dimulai dari awal pola asuhnya. Diawali ketika beliau baru lahir, di mana beliau itu mendapatkan seorang ibu yang mengasuhnya. Tapi qadarullah ibunya wafat ya, beliau punya ibu yang disebutkan bernama Rahil ya. Ibunya beliau nama Rahil, tapi Rahil wafat saat melahirkan Bunyamin. Ya, Rahil ini ya adalah nama bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Rahel. Rahel itu adalah ibunya Yusuf. Jadi kalau ada orang nyebut Rahel itu sebenarnya sedang menisbatkan kepada ibunya Yusuf. Rahel atau Rahil ibunya Yusuf ini ternyata wafat ya. Jadi perlu dibedakan ya, ada Rahil, ada Ra'il. Kalau Rahil itu ibunya Yusuf, kalau Ra'il nama lain Zulaikha. Ya, Zulaikha itu nama samaran. Ini juga menjadi pelajaran. Zulaikha diceritakan oleh para ulama sebenarnya sebagai sebuah pelajaran agar jangan jadi wanita yang menggoda laki-laki, tapi namanya disembunyikan sehingga banyak yang tidak tahu nama aslinya. Karena aslinya Zulaikha itu nama samaran. Lagi-lagi Quran mengingatkan, fokus kepada pelajaran, jangan kepo kepada pribadi orang individu tertentu. Sehingga kayak Firaun itu juga nama samaran. Aslinya bukan Firaun, nama beliau ada gelar buat raja. Jadi Abu Jahal itu juga nama samaran. Quran banyak memberikan kisah tentang orang-orang buruk dengan adab, ini menjadi sebuah isyarat. Keburukan yang ada itu kita ambil ibrah untuk ditinggalkan ya, dan tidak perlu kita kepo untuk lebih banyak tahu siapa orangnya. Ketika Al-Quran menceritakan nama dari wanita yang menggoda Yusuf dengan nama ya bahkan dalam surat Yusuf ayat 24 namanya pun tidak disebutkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, kan begitu kata Allah. Sungguh wanita itu, sebut hanya wanita itu, tidak sebutkan namanya. Yang menyebutkan namanya adalah para ulama, namanya Rahil. Ra'il. Ra'il itu nama lain dari Zulaikha, nama aslinya. Ya, nama aslinya Zulaikha. Sementara nama julukannya nama aslinya adalah Ra'il ya, nama julukannya nama lakopnya adalah Zulaikha. Nah, ibunya Yusuf bernama Rahil. Nah, Rahil adalah ibunya Yusuf yang mengasuh Yusuf sampai Yusuf berumur kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. Tapi setelah itu Yusuf tidak mendapatkan yang namanya karena ibunya Yusuf wafat, yaitu yang bernama yaitu Rahel tadi. Pada saat melahirkan Bunyamin. Menariknya sang ayah yaitu Yakub disebutkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak di umur ini, tercukupinya kasih sayang yang menguatkan, yaitu karena anak butuh yang namanya rasa nyaman di awal-awal tumbuh kembang, khususnya sampai umur 5 tahun, dan itulah yang diberikan kepada Yusuf. Di antaranya karena Yakub harus merawat Bunyamin yang baru lahir, sementara istri-istri yang lain mengalami kerepotan, maka Yusuf pun diasuh oleh bibinya yang mengasuhnya sampai kurang lebih umur 5 tahun. Jadi Yusuf mendapatkan salah satunya
betapa dia mendapatkan kasih sayang dari umur-umur awal dari seorang ibu dimulai dari dalam perut. Hal ini penting kami sampaikan, anak-anak yang lebih banyak cengeng dalam pengertian anak-anak cengeng bukanlah anak yang suka menangis, ini perlu diluruskan karena mudah banget kita melabel cengeng kamu. Ini aja nangis. Nangis itu bukan bentuk dari sifat cengeng karena nangis adalah sifat empati yang diwujudkan dengan air mata yang dianugerahkan kepadanya. Makanya laki-laki jangan dibilang cengeng kalau dia menangis karena Abu Bakar bukanlah laki yang cengeng walaupun dia suka menangis. Bahkan dalam urusan yang kita anggap sepele nangis, waktu baca Quran dia nangis. Makanya Aisyah mencegah Rasulullah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam pada saat Rasulullah sakit karena Aisyah tahu kalau ayahnya ini gampang nangis, baru baca Quran nangis, nanti jamaah akan terganggu kapan selesainya sholat. Ya kalau baru satu ayat nangis kan repot. Makanya dicegah. Abu Bakar itu ketika didapat hadis tentang larangan isbal, sementara Rasulullah sudah mengancam orang-orang yang kainnya menjulur melewati mata kaki masuk neraka, maka Abu Bakar yang menangis. Salah satu dia bilang, kau gitu aku masuk neraka. Kata Rasul, enggak, kalau kamu kan karena kedodoran. Jadi sifat nangis atau mudah nangis itu dimiliki oleh Abu Bakar. Dan itu tidak menjadikan diri sebagai pribadi yang cengeng. Sebab nangis itu adalah bentuk kepekaan. Jadi ini penting luruskan, jangan kita langsung klaim. Cengeng banget anak saya Ustaz. Nangis mulu. Nangis bukanlah sifat cengeng. Nah, cengeng diidentikan ketika anak itu punya mental flight tadi. Nggak mau, takut gitu ya. Laki-laki misalnya ke kamar mandi minta ditemenin, umur 12 tahun, kemudian ke RT aja ya, misalnya pakai Google Maps ya misalnya ya, takut nyasar, ya kadang-kadang harus ditemenin. Ya mungkin mental-mental seperti itu yang kita justru khawatirkan. Jadi kalau misalnya anak lelaki yang yang kita khawatirkan ketika dia mentalnya flag. Jadi bukan ukuran nangis ya. Nah, anak-anak yang mentalnya adalah flag adalah anak-anak yang tidak mendapatkan ya kekuatan dari awal ya, makanya riset-riset menyebutkan kasih sayang seorang bunda yaitu dengan tulus secara maksimal yang diperoleh anak minimal umur 2 tahun mampu menguatkan anak untuk menjadi pribadi yang dia tenang menghadapi kesulitan hidup. Ya kenapa? Karena cinta itu menguatkan. Makanya sebagian besar anak-anak yang cenderung flight biasanya ada problem. Anak sih kenapa sih Ustadz susah banget adaptasi? Kalau apa-apa nggak bisa. Coba periksalah riwayat kehamilan ibunya. Riwayat kehamilan itu mempengaruhi betul nanti mental anak. Sehingga anak-anak yang tercerabut zona nyamannya dari sejak awal, sejatinya dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Ya itulah kenapa kuatkan dulu rasa nyaman anak, itulah salah satu yang kita ambil ibroh mengapa Yakub mengambil tindakan untuk sang anak diasuh oleh bibinya atau budenya dari Yusuf untuk mendapatkan kekuatan dari seorang ibu. Barulah setelah itu seorang anak juga kita latih untuk memiliki mental untuk bisa menghadapi ujian kesulitan. Salah satunya ketika sang ayah hadir. Ayah yang hadir salah satunya memberikan pengaruh karena ayah itu mengajarkan kalau ibu tender love, cinta yang melembutkan, ayah adalah tough love, cinta yang menguatkan. Cinta yang menguatkan itu berasal dari ayah. Ayahlah yang mengenalkan anak kepada realitas dunia luar. Ayahlah yang dalam hal ini adalah ketika sang ayah mengajak anaknya itu misalnya melihat dunia di luar dari rumahnya. Anak mengenal dunia di luar rumahnya itu dari figur seorang ayah. Anak yang tahu bahwa oh ternyata di sini ada kuburan dan anak belajar untuk justru ketangguhan itu dari kehadiran figur seorang ayah. Makanya Nabi Yakub salah satu tokoh pengasuhan yang memberi pengaruh kepada bagaimana mental seorang Yusuf pada saat dia nanti lepas dari asuhannya. Setidaknya apa yang diberikan oleh Yakub dengan kedekatan dan kelekatannya memberi pengaruh bagi seorang Yusuf kelak menjadi pribadi yang tangguh. Itulah kenapa sejatinya peran pengasuhan ayah dan bunda itu nggak bisa lepas.
Kenapa? Karena anak-anak yang tangguh dalam hal ini melewati ujian kesulitan, laksana burung yang terbang tinggi menjelajah angkasa dengan berbagai macam kesulitan di udara. Ketinggian, ya, begitu ada hewan lain atau mungkin pohon, burung ya akan bisa melewati menjelajah angkasa dengan maksimal kalau kepak sayapnya itu bisa dimungsikan secara maksimal. Dua sayap yang dimaksud dalam hal ini kalau dalam konteks kependidikan anak adalah ayah dan bunda. Makanya ketidakhadiran salah satunya mempengaruhi. Terutama ayah sebagai tokoh yang mempengaruhi bagaimana anak-anak menghadapi realitas. Ayah adalah dunia anak pertama, ya, anak mengenal dunia luar lewat dari figur ayahnya. Ayah yang tak pernah hadir di dalam kehidupan seorang anak mempengaruhi bagaimana anak-anak itu ya cenderung menjadi pribadi yang takut menghadapi dunia luar. Makanya beberapa riset menyebutkan fenomena anak-anak mengalami father hunger. Father hunger adalah anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi keayahan dari awal. Biasanya salah satu cirinya adalah anak-anak yang sulit beradaptasi dengan dunia luar. Anak-anak yang cenderung ya kalau masuk sekolah TK aja baru sekolah langsung takut, bundanya duduk di sampingnya, ya. Kemudian bundanya geser sedikit, dia geser ke bundanya. Bundanya ya keluar, dia nangis. Bunda ke WC dikejar, bunda aku ikut. Kan lagi belajar, aku gak mau sama bunda. Kalau ini terjadi sama anak kita dan itu terjadi lebih dari seminggu bahkan 2 minggu, ada problem kedekatan ayah, diantaranya ayah yang jarang mengajak untuk berinteraksi sejak awal. Makanya anak belajar bagaimana melatih dirinya untuk tangguh itu dibangun dari kedekatan kepada figur seorang ayah. Ini kata kunci pertama membangun anak yang melewati ujian kesulitan. Bunda memberi isyarat cinta yang menguatkan dengan sebut tender love. Ayah mengajarkan untuk fighting dengan kehadiran dengan tough love. Ini kata kunci pertama. Kemudian yang kedua, salah satu yang membuat anak-anak tangguh itu kalau asupan dalam jiwa anak yang dipenuhi di usia awal juga terpenuhi dengan maksimal. Di mana anak-anak di usia-usia awal membutuhkan 5 asupan yang harus diberikan sejak awal, dan ini bentuk dari keseimbangan dalam diri dia. Kalau ada sisi yang kurang, maka akan mempengaruhi kondisi dia. Asupan pertama, asupan spiritual. Yang kedua adalah asupan fisikal. Yang ketiga asupan intelektual. Yang keempat asupan emosional. Yang kelima asupan sosial. 5 hal ini menjadi kebutuhan anak. Asupan spiritual terkait dengan pondasi pertama yang membuat anak kuat itu justru di asupan ini. Bahkan 4 hal yang terjadi sejatinya menjadi kebutuhan dasar itu dipengaruhi oleh asupan spiritual. Karena ketika spiritual lemah merusak yang lainnya. Ruh yang tidak terisi akan mempengaruhi juga ya bagaimana yang lainnya. Sebab sekiranya anak kita fisiknya lemah tapi spiritualnya bagus, masih bisa dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Makanya kita dapati orang-orang terdahulu semisal Jenderal Sudirman, kita tahu, bahkan saya baca salah satu buku sejarah, ternyata Jenderal Sudirman ini dulunya ada seorang ustadz ya yang berdakwah ya di kampung-kampung, dan tidak dia melihat kemungkaran, makanya dia mempelopori berdirinya ya perlawanan terhadap Belanda lewat yang dia perjuangkan. Dia adalah seorang ustadz. Nah, menariknya adalah Jenderal Sudirman kita tahu salah satu jenderal yang pada saat berjuang dengan Belanda dalam kondisi yang badannya lemah ya, bahkan dalam keadaan sakit. Tapi keadaan sakit tidak membuatnya justru menyerah, bahkan Belanda semakin ngeri dengan kondisinya tersebut. Ya, dan ini rahasianya apa? Spiritualitas yang tinggi salah satunya. Bagaimana seorang Syekh Ahmad bagaimana Jenderal Gatot Nurmantio pernah bercerita ya pensiun kita tahu mantan Panglima TNI, beliau bilang yang namanya Jenderal Sudirman ini punya 2 jimat ya. Saya tentu nggak setuju sebenarnya dengan jimat yang disebut oleh Jenderal Gatot, tapi saya telah dijelaskan bahwa jimat ini maksudnya adalah kekuatan yang dimilikinya. Maksudnya ada amalan khusus dimiliki oleh seorang Jenderal Sudirman. Di antaranya diungkap oleh beliau, Jenderal Sudirman ini punya kebiasaan siam dan qiyam.
Siam alias menahan lapar di siang hari ternyata mempengaruhi ruhiyahnya. Qiyam menguatkan memohon kepada Allah untuk menyerap energi positif dari langit. Siam dan qiyam, Masya Allah, ini juga menjadi salah satu. Ketika seseorang terhubung kepada Allah, maka sebenarnya dia mendapatkan kekuatan paripurna di tengah kelemahan fisiknya. Jadi ini juga menjadi salah satu dasar pertama betapa pendidikan spiritual alias tauhid itu menjadi dasar utama. Karena anak-anak yang tertanam dalam dirinya, terkokohkan pohon imannya menjadi pohon yang tangguh. Kan Quran sudah menyebut ya, sebuah isyarat betapa pendidikan tauhid itu dalam surat Ibrahim ayat 24 ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Nah, apakah engkau tidak memperhatikan Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah alias tauhid itu atau iman laksana pohon yang baik. Pohon yang baik itu akar menghujam ke bumi dan menjulang ke langit. Akar menghujam itu adalah buah dari keimanan. Makanya kalau kita dalam hal ini menyematkan spiritualitas kepada anak dari kecil, asupan spiritualnya itu pertama kali diisi dengan tumbuhan tauhid yang kita install dari kecil, mempengaruhi betul nanti kekuatan anak-anak. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang sejatinya mendapatkan banyak sekali dalam ini ya penanaman tauhid dari ayahnya. Salah satu nasihat ayahnya, dan ini juga menjadi nasihat yang bisa menjadi salah satu penguat anak-anak kita. Ayahnya selalu berucap dan kalimat ayahnya diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ya. Saya lupa ayatnya, ayat 8 berapa ya, 87 atau 83. Ayahnya selalu mengatakan innama ashku bathi wa uzni ilallah. Cukuplah aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Cukuplah aku menggantungkan, menceritakan hal-hal sulitku kepada Allah. Jadi betapa seorang ayah Nabi dari Yusuf mengajarkan betapa ya kekuatan utama adalah berasal dari Allah. Makanya ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sejatinya adalah ya dia tidak ada kekuatan dan daya kekuatan kecuali Allah. Maka ini adalah salah satu penguat yang membuat seseorang dalam hal ini merasakan ini adalah kata kunci pertama menghadapi kesulitan hidup. Makanya pendidikan yang tidak berbasis pada spiritual hanya membuat anak-anak yang kesannya kuat dari sisi fisik atau kuat dari tampil zahir tapi kropos di dalam batin. Ya kalau orang bilang otot six pack jiwa ngondek itu banyak. Ya tampang TNI hati Hello Kitty itu adalah anak-anak yang hanya dididik secara mental fisik. Ya, makanya spiritualitas itu menjadi salah satu yang pertama. Nabi bukan. Contoh yang berikutnya adalah Syekh Ahmad Yasin. Mungkin ayah dan bunda pernah dengar ya, tokoh perjuangan di Palestina yang mendirikan gerakan Harokah Mukawamah Al-Islamiyah atau Hamas tahun 87 atau 88. Beliau memprakarsai untuk melakukan perlawanan kepada Israel, dan beliau ternyata sosok yang kita lihat ya, ternyata sosok yang lumpuh ya, berduduk di kursi rodanya dengan jenggot putih, seluruh organ tubuhnya lumpuh kecuali lisannya. Tapi dengan lumpuhnya itu justru membuat Belanda lagi Israel ciut ya. Israel tuh ketakutan, diantaranya adalah karena bagaimana mental seorang Syekh Ahmad Yasin ini yang luar biasa gitu. Lagi-lagi Allah mengajarkan betapa dasarnya kekuatan itu spiritual. Makanya asupan spiritual itu menjadi salah satu pegangan pertama supaya anak-anak kita ketika di masa depan dia tidak mendapatkan yang namanya orang yang menolongnya, dia tetap menjadi pribadi yang tetap tegar karena manusia tidak bisa diharapkan, tapi Allah tempat dia menggantungkan harapan. Maka Nabi Ibrahim saja ketika di masanya menghadapi ujian berat sampai dia harus mengalami siksaan dari Namrus, dia menjadikan betapa Allah saja sebagai tempat sandarannya. Maka ini menjadi salah satu kekuatan yang harus dimiliki. Jadi asupan spiritual penting. Yang kedua adalah lagi-lagi asupan emosional. Bahwa spiritual berkaitan juga dengan emosional. Asupan emosional itu berkaitan dengan kasih sayang, sentuhan, ya rasa nyaman. Ya makanya
anak-anak itu yang sering peluk oleh orang tuanya, khususnya oleh ayahnya di masa kecilnya, kelak menjadi anak-anak yang tegar. Beberapa riset menyebutkan itu. Karena pelukan dan sentuhan dari ibu dan ayah memberikan dampak kepada jiwa yang tenang sehingga tidak panikan pada saat menghadapi situasi yang sulit. Karena dia sudah merasakan itu. Karena ini menjadi salah satu isyarat anak-anak yang bisa tangguh. Jadi asupan emosionalnya dipengaruhi. Kemudian asupan fisikal, itu juga kenapa ortu juga harus peduli. Karena bagaimana memberikan asupan. Walaupun tadi dibahas bahwa fisik bukanlah sesuatu yang utama, tapi fisik yang kuat juga menjadi salah satu faktor yang membuat orang tuh bisa tegar menghadapi ujian sulit. Ya, betapa ketika dia menghadapi masa berjalan kaki, dia tetap ya, fisiknya bisa terbiasa mengalami hal itu. Berikutnya apa? Asupan intelektual ya, akalnya dilatih, ya diajak berpikir. Salah satu stimulan yang harus kita latih pada anak-anak di umur ini adalah bagaimana mereka untuk terbiasa mencari ya berpikir out of the box yang membuat mereka tidak terkurung-kurung dalam hal yang selama ini mereka percayai bahwa 4 itu bukan hanya 2 tambah 2 ya, 4 itu juga bisa jadi akar 16. 4 itu bukan hanya 8, 4 itu bukan hanya 1 tambah 3. Jadi ke jalan keluar itu masih banyak. Nah, salah satu kenapa anak-anak yang tidak bisa menghadapi ujian kesulitan cenderung mereka flight adalah anak-anak yang memang tidak dilatih daya pikirnya. Di antaranya adalah anak-anak yang mohon maaf ya, pola asuhnya dilatih untuk selalu di direct ya, atau kasarnya dia diinstruksikan. Sholat,